Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bu Guru Ani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengelola kutipan dan referensi atau daftar pustaka dengan aplikasi Mendeley Desktop. Pertama kali silahkan buka Mendeley Desktop. Karena saya sudah menginput beberapa daftar pustaka atau referensi, maka sudah muncul seperti yang tampak pada layar. Tetapi misalnya baru pertama kali, maka di sini belum muncul tulisan atau daftar referensi apapun. Sesudah itu kita bisa membuat folder apabila kita menginginkan daftar pustaka kita atau referensi kita itu terpisah-pisah sesuai dengan artikel yang sedang kita tulis. Caranya dengan klik create folder, kemudian tuliskan nama folder yang kita inginkan. Di sini misalnya saya beri nama artikel 1. Bisa dilihat setelah kita membuat satu folder baru, di sini masih akan muncul create folder yang bisa kita gunakan untuk membuat folder-folder yang lain. Selanjutnya kita akan input daftar pustaka atau referensi yang akan digunakan. Tetapi sebelumnya pastikan bahwa folder yang aktif adalah folder yang baru saja kita buat atau folder di mana kita akan input daftar referensi atau daftar pustaka. Kemudian lihat di pojok kiri atas itu ada add, ada notasi seperti ini. Klik panah ke bawah, maka akan muncul beberapa opsi yang bisa kita pilih untuk bagaimana kita menginput daftar pustaka tersebut. Yang pertama, ini ada add file, berarti kita bisa menambahkan file di sini. Kemudian ada add folder, kita bisa langsung memasukkan suatu folder. Kemudian ada watch folder dan ada add entry manually. Kita akan coba yang pertama dengan ini dulu, add entry manually. Saya klik, kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, di sini ada pilihan tipe dokumen yang akan kita input. Kalau saya klik panah ke bawah, akan muncul beberapa pilihan dokumen apa yang akan kita input di sini. Misalnya saya akan input sebuah buku. Jadi referensi atau daftar pustakanya berupa buku. Saya klik book. Kemudian di sini kita bisa menuliskan judulnya, judul buku. Misalnya saya punya buku berjudul ini ya, pembelajaran. Nah, misalnya ini saya punya judul buku, pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ini kita isikan penulisnya siapa. Sesudah itu tahun terbitnya di sini. Tahun terbit, halaman, kalau misalnya buku ini nanti akan kita kutip di beberapa halaman yang berbeda, ini tidak perlu diisikan saja terlebih dahulu, nanti bisa diedit ketika kita melakukan pengutipan. Kemudian abstraknya kalau buku tidak perlu ditulis, kemudian kotanya dituliskan, Bandung ya, ini kotanya di Bandung. Kemudian edisi keberapa, misalnya edisi pertama, editor ada atau tidak. Nah, publisher atau penerbitnya dituliskan alfa beta. Ini bisa silakan dilengkapi datanya atau cukup seperti ini. Kalau sudah, kita klik save. Nah, di sini sudah muncul. Apabila ini saya klik, maka informasi tentang daftar pustaka atau referensi itu akan muncul di sebelah kanan. Itu adalah cara dengan add entry manually. Kemudian saya tunjukkan apabila kita akan add file. Jadi kita akan memasukkan suatu daftar pustaka atau referensi dari file yang sudah dimiliki. Misalnya saya klik add file. Nah, kemudian kita cari di file mana daftar pustaka atau referensi itu kita simpan. Misalnya saya klik, saya cari. Nah, misalnya salah satu dari yang saya miliki ini, file ini akan saya gunakan sebagai daftar pustaka. Misalnya saya klik ini satu.
kemudian open. Nah, dia sudah muncul di sini. Kemudian kalau ini saya klik, informasinya sudah muncul di sini. Jadi judulnya, kemudian publication-nya oleh siapa, tahunnya, volume keberapa. Nah, ini semuanya sudah muncul di sini. Kemudian kalau misalnya saya akan add folder, saya klik add folder. Caranya sama, tinggal kita cari folder di mana kita menyimpan daftar referensi. Kebetulan saya tidak punya yang berupa folder untuk siap di input di sini, jadi ini saya cancel saja. Tapi apabila menginginkan untuk add folder, silahkan pilih foldernya saja. Saya cancel. Kemudian selain dengan cara itu, kita bisa memasukkan file dengan cara di drag atau diseret saja. Jadi ini saya minimize. Kemudian saya cari di mana saya simpan di sini. Nah, misalnya saya akan ambil salah satu file yang di sini untuk saya masukkan ke aplikasi Mendeley. Saya ambil di sini ya. Saya klik tombol kiri mouse, pegang, tarik ke sini. Jadi tombol kiri mouse tadi ditahan ya. Saya ulang. Jadi tadi kan saya punya di sini. Misalnya ada yang mau saya masukkan lagi. Ini klik kiri mouse, tahan, tarik. Nah, jadi ini sudah masuk ke sini. Selain dengan yang saya tunjukkan tadi, kita juga bisa memasukkan daftar referensi atau daftar pustaka dari pencarian di internet. Kita bisa mencari berbagai macam jurnal, antara lain dengan melihat pada Google Scholar. Nah, seperti ini. Kemudian ketikkan saja temanya. Kebetulan saya baru mencari referensi tentang pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, saya ketikkan saja kata pencariannya. Maka di sini akan muncul banyak sekali jurnal yang membahas tentang pembelajaran berbasis masalah. Atau bisa juga ketikkan kata kuncinya problem based learning. Kemudian bisa dilihat di samping kanan, apabila ini bisa kita download PDF-nya, maka ini akan langsung berubah menjadi gambar tangan dan bisa kita klik untuk di-download. Sebagai contoh, ini saya download salah satu. Ini kan misalnya saya mau ambil referensi dari sini, nanti mau mengutip ini misalnya. Nah, ini saya klik, maka dia akan muncul tampilannya, kemudian kita bisa baca dulu, ada nggak nanti yang kita butuhkan. Misalnya ada, kita bisa download. Nah, ini tersimpan di mana, boleh dijadikan satu dengan folder yang sudah dimiliki tadi. Pembelajaran berbasis masalah. Nah, mungkin ini ya, save. Nah, sesudah itu kita kembali ke Mendeley. Kemudian kita bisa memasukkan artikel tadi dengan cara kita drag seperti tadi. Nah, ini artikelnya. Jadi kita bisa langsung mencari, kemudian mendownload dan memasukkannya ke Mendeley Desktop. Selanjutnya, setelah semua referensi atau daftar pustaka yang akan digunakan sudah diinput di sini, kita akan coba melakukan kutipan atau mengelolanya ke dalam artikel yang sudah dibuat. Saya buka Word, di sini saya sudah mempunyai tulisan. Kemudian di sini saya kemarin menuliskannya secara manual, akan saya coba menggunakan Mendeley. Jadi saya taruh kursor di sini, kemudian klik References, klik Insert Citation, kemudian pilih Go to Mendeley. Kita pilih mana tadi yang kita kutip dari bukunya Munir. Oke, kemudian klik Cite. Nah, ini bisa dilihat yang tampil pada tulisan ini adalah angka 1. Ini bisa diubah dengan memilih stylenya di sini. Jadi ketika dia muncul angka 1 itu stylenya adalah natur. Ini bisa diubah dengan klik panah ke bawah ini. Saya coba, misalnya saya pilih ini.
Nah, sudah muncul seperti ini. Misalnya kita pilih yang lain lagi, tampilannya jadi seperti ini. Misalnya saya pilih lagi yang berbeda. Nah, jadi seperti itu kita bisa memilih stylenya. Misalnya saya gunakan ini. Kemudian di sini hanya tampil penulis dan tahun, tapi di sini ada halamannya. Untuk itu kita edit. Caranya klik di sini pada area tulisan ini ya. Pada kutipan ini saya klik sampai terlihat ada blok di sini. Kemudian klik edit citation. Sesudah itu klik di sini tulisan Munir 2009. Nah, tambahkan halamannya di sini. Tadi halaman berapa itu? 2. Tulis 2, kemudian oke. Nah, bisa dilihat ini sudah muncul halaman 2. Yang saya tulis dengan cara manual tadi bisa dihapus. Kemudian contoh lagi di bawahnya. Ini juga masih saya tulis secara manual. Jadi untuk memberi contoh biar saya tidak lupa ini tadi penulisnya siapa. Saya taruh kursor di sini, kemudian insert citation, go to Mendeley, Trianto, oke. Kemudian cite. Sama caranya kita tulis halamannya 89 dengan klik di area ini. Kemudian edit citation, klik di tulisan Trianto 2013, tuliskan halamannya 89. Oke. Nah, seperti itu. Ini kita hapus. Sekarang saya coba contohkan untuk yang penulisannya seperti ini menurut Zainal Akif 2014. Saya klik di sini, kursor saya taruh di sini, kemudian insert citation, go to Mendeley, Zainal Akif, mana ya? Ini cite. Nah, munculnya seperti ini, padahal kita mau menuliskan dengan format seperti yang tampak ini. Caranya klik di area Zainal Akif 2014, jadi pada kutipan tadi, kemudian edit citation, kemudian taruh kursor di area tulisan Zainal Akif 2014, kemudian ini dicentang, suppress author. Oke. Nah, tinggal tahunnya saja yang tampak di sini. Kemudian tulisan Zainal Akif ini kita tuliskan secara manual. Saya cut saja, kemudian saya taruh di depan. Nah, yang di sini tadi karena penulisannya manual kita hapus. Nah, seperti itu tadi caranya sampai semua daftar pustaka atau referensi yang kita kutip bisa masuk di artikel kita. Kemudian setelah semuanya selesai, kita mengutipnya selesai sesuai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan, untuk menuliskan daftar pustakanya menjadi sangat mudah. Sekarang contohnya di sini, daftar pustaka. Oke. Kemudian kalau sudah, kita tinggal ke sini references, kemudian klik insert bibliography. Nah, bisa dilihat bahwa semua yang tadi kita kutip, jadi semua referensi yang tadi kita kutip itu akan otomatis muncul di sini cukup dengan satu klik saja. Syaratnya memang jangan sampai ada yang terlewat. Jadi semua kutipan-kutipan yang kita ambil dari buku apa, jurnal apa, masukkan satu demi satu dengan teliti. Maka ketika menuliskan daftar pustaka, semuanya akan menjadi sangat mudah. Dan apabila perlu melakukan editing atau perubahan, kita cukup melakukannya di sini, di aplikasi Mendeley. Otomatis pada tulisan kita juga akan berubah dengan sendirinya. Demikian tadi sedikit yang bisa saya sampaikan tentang
bagaimana mengelola kutipan dan referensi atau daftar pustaka dengan aplikasi Mendeley. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.